Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3, Semantik Al-Quran kelas A, akan membuka presentasi hari ini. Sebelum memulai presentasi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemateri pertama adalah saya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep Islam dan penyerahan diri. Dari halaman 219 sampai 223 ya.
Salah satu aspek penting dalam hubungan Tuhan dan manusia itu adalah hubungan Tuhan dengan hambanya, yaitu hubungan roh dengan abdnya. Konsep Tuhan, konsep Allah sebagai Tuhan sebenarnya itu tidak hanya ada ketika Islam datang, tapi sudah ada sebelum Islam datang. Masyarakat Arab sendiri sebenarnya telah mengenal Allah sebagai Tuhan, tetapi mempunyai perbedaan konsep ketuhanan dari sebelum adanya Islam dan setelah adanya Islam datang. Ketika sebelum adanya Islam, sebelum Islam datang, konsep Allah memang sudah sebagai Tuhan, tapi bukan merupakan Tuhan yang satu-satunya disembah. Bukan satu-satunya Tuhan yang tertinggi. Jadi mereka menganggap Tuhan juga kepada selain Allah, seperti berhala, benda-benda langit dan semacamnya. Tentu konsep ketuhanan itu berubah seiring dengan munculnya Islam. Hadirnya Islam itu juga ikut serta merubah konsep ketuhanan dari masyarakat Arab ketika itu. Medan semantik baru pun ikut terbentuk di sekitar gagasan ini yang berisikan istilah penting di dalam Al-Quran. Konsep Allah sebagai Tuhan ketika Islam datang itu menjadikan Allah sebagai Tuhan yang mutlak, menjadikan Allah Tuhan yang satu-satunya. Dan sikap manusia terhadap sikap manusia dalam konsep tersebut yaitu mau tidak mau adalah menyembah Allah. Menyembah Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah karena Allah di situ merupakan Tuhan yang satu, Tuhan yang mutlak, dan tidak ada lain selain Allah. Perkembangan semantik dari kata ibadah yang secara arti adalah mengabdi kepada Allah sebagai hamba, itu pun menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena fungsi utama seorang hamba pastilah hanya untuk mengabdi kepada Tuhannya. Itulah mengapa Al-Quran mementingkan istilah kelompok seperti istilah kelompok dalam kata-kata taat, setia, patuh, dan berserah diri. Dalam Al-Quran, kata-kata tersebut mempunyai tempat yang sangat istimewa, karena itu merupakan tugas utama dari seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya. Yang menjadikan konsep berserah ini menjadi sangat penting dibanding konsep kerendahan diri yang lain adalah karena Allah sendiri, Islam, salah satu kata yang penting dalam konsep tersebut adalah kata Islam. Islam menurut makna yang sesungguhnya yaitu berserah diri dan juga menyangkut pada persoalan batin dan juga eksistensi diri untuk berserah kepada Tuhan. Yang menjadikan konsep Islam yang berarti berserah diri itu merupakan sesuatu yang istimewa adalah karena Allah sendiri yang memilih Islam sebagai nama agama dari agama ini. Fakta lain yang menjadikan konsep ini penting dan juga istimewa adalah fakta bahwa Islam merupakan pengalaman batin religius yang bersifat personal, yang menandai titik awal dimulainya penyerahan dan kerendahan diri yang sesungguhnya. Islam menjadi titik balik dalam kesadaran religius manusia yang memotong kehidupan manusia menjadi dua bagian yang berbeda. Nah, kata aslama ini kan merupakan kata inkoaktif, yang mana dengan kata lain ia menunjukkan sesuatu yang baru terwujud untuk pertama kalinya.
Meski dalam konstruktur semantiknya tidak terdapat momen yang menunjukkan ke dalam bidang kehidupan yang tidak diketahui, hanya kata Islam yang berimplikasi demikian. Jadi kalau melihat dari struktur semantik itu nggak terlihatan kalau misalnya Islam, setelah kata Islam itu akan membawa sesuatu yang sangat berbeda, bagi kehidupan manusia. Tapi kasta Islam sendiri itulah yang datang dan setelahnya itu pasti memberikan sesuatu dampak yang berbeda. Seakan-akan kehidupan manusia setelah Islam datang itu nanti akan menjadi terbagi menjadi dua, yaitu yang sebelum adanya Islam dan setelah adanya Islam. Hal itu karena Islam datang, setelahnya akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan seseorang. Tindakan spiritual aslama itu mengantarkan kepada periode yang benar-benar baru bagi kehidupan seseorang dan bertentangan dengan kehidupan lainnya atau kehidupan sebelumnya. Karena setelah orang masuk kepada kata Islam, berserah diri, otomatis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, otomatis dia akan menggantungkan hidupnya berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah semata. Sedangkan itu akan sangat berbeda dengan ketika manusia pada saat itu di periode jahiliyah, mereka masih menganggap ada Tuhan lain selain Allah, jadi mereka tidak hanya berserah kepada Allah. Seorang yang menjadi muslim itu mengimplikasikan banyak hal yang berbeda. Jika melihat melalui sudut pandang saat ini, seorang muslim akan meninggalkan semua kepentingan sendiri dan kebanggaan diri sendiri sehingga ia dalam keadaan hina, lemah, dan menyerah sebagai seorang hamba kepada Robnya. Seperti yang dikatakan tadi, setelah seseorang mengenal kata Islam dan setelah menjadi seorang muslim, ia akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penyerahan diri yang benar-benar ya. Tentunya hal ini itu bertentangan dengan sikap dari masyarakat jahiliyah pada saat itu, di mana mereka itu menganggap bahwa penyerahan diri merupakan sesuatu yang sangat hina dan sangat dihindari. Meskipun penyerahan diri itu kepada Tuhan ataupun kepada manusia yang lainnya, itulah mungkin sebabnya budak itu dianggap seseorang yang benar-benar hina, karena mereka menyerahkan dirinya kepada tuannya. Masyarakat jahiliyah itu mempunyai sikap percaya diri yang berlebihan, percaya diri dan keteguhan untuk tidak tunduk kepada penguasa apapun, baik manusia ataupun Tuhan. Sifat kepercayaan diri tersebut di mata masyarakat jahiliyah merupakan idealitas tertinggi kebajikan manusia dan bukan sebagai bentuk kerusakan moral. Padahal di mata Islam terlalu percaya diri itu kan bisa menimbulkan sifat sombong ya, dan itu merupakan sesuatu yang nggak baik, dan di Islam itu merupakan sesuatu yang merusak moral tentunya. Semua kualitas yang dijunjung tinggi bagi mereka adalah tentang kehormatan diri, sehingga hal ini pun menjadi akar mentalitas tertinggi yang mengatur akar tingkah laku mereka. Jadi tingkah laku mereka itu akhirnya didasari dengan sikap yang merasa percaya diri yang berlebihan dan tidak mau tunduk kepada penguasa apapun, seperti itu. Mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan mungkin rangkuman halaman 224 sampai 228. Oke, untuk melanjutkan dari Mbak Nisa tadi, di sini saya dapat mengambil dari puisi pra-Islam yang merupakan salah satu ekspresi dari semangat penolakan jahiliyah yang berbunyi, kami menolak tegas untuk menyerah kepada perintah orang lain, siapapun orangnya. Sebaliknya, kami menyuruh semua orang untuk mematuhi perintah kami tanpa membantah. Nah, dari sudut Islam untuk menanggapi penolakan jahiliyah ini, setiap orang adalah hamba Tuhan.
Maka menjadi tugasnya lah untuk mewujudkan kehambaannya dalam semua tindakan dan perkataannya, untuk melayani Tuhannya yang maha besar dengan rendah hati dan kepatuhan yang sesungguhnya. Dan menurut sudut pandang manusia jahiliyah, siapapun tidak berhak untuk menyuruh dirinya melakukan hal seperti itu, karena manusia adalah tuan bagi dirinya sendiri, yang mungkin seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nisa tadi. Nah, kerendahan hati dan penyerahan diri kepada siapapun menurut mereka merupakan sesuatu yang rendah. Namun berdasarkan sudut pandang Islam, penolakan untuk menyerahkan diri kepada orang jahiliyah Arab ini tidak lain adalah manifestasi kesombongan manusia, kesombongan dan keangkuhan terhadap Tuhan lantaran kebodohan manusia. Ini merupakan semangat jahiliyah yang ditunjukkan Al-Quran dalam surah Al-Fat. Ketika orang kafir menanamkan dalam hati mereka hamiyah, yaitu hamiyah jahiliyah. Di dalam Islam, atau lebih tepatnya di dalam Al-Quran, jahiliyah merupakan istilah religius dengan pengertian negatif, karena merupakan landasan tempat kata kufur berasal. Sesungguhnya sangat kebebasan, kesombongan, dan perasaan mulia yang menolak untuk tunduk di hadapan penguasa maupun baik manusia maupun Tuhan, itulah yang mendorong orang kafir untuk menentang agama baru tersebut. Pendek kata, kejahilan adalah akal dan sumber kufur. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara jahal dan hilim. Mungkin dapat dijelaskan bahwa jahal merupakan pola perilaku khas seseorang yang berdarah panas dan tidak sabar, yang cenderung kehilangan kontrol diri sekalipun dengan provokasi yang sangat kecil. Akibatnya ia melakukan tindakan gegabah yang didorong oleh nafsu membabi buta tanpa kendali, tanpa memikirkan akibat buruk perbuatan yang dilakukan itu. Nah, kemudian sedangkan hilm dalam hakikatnya adalah orang yang mampu menghentikan luapan jahal tersebut. Halim adalah orang yang mengetahui bagaimana mengekang perasaannya untuk mengatasi nafsu yang membabi buta dan tetap tenang serta tidak terganggu sekalipun banyak menghadapi godaan. Bila jahal merupakan kemarahan yang menyala-nyala, maka hilm adalah ketenangan, jalan pikiran yang seimbang, pengendalian diri, dan ketenangan dalam pertimbangan. Nah, kemudian perbedaan antara jahal dan hilm ini merupakan ungkapan ya pada metafora yang sangat menarik. Kemudian di sini terdapat syair dari karya Amr bin Ahar al-Bahili. Mungkin bisa bisa dilihat dan dibaca yang bunyinya, banyak panci jilah tempat masak yang hitam dan besar jilah tadi yang dirawat oleh pelayan perempuan kami dengan baik. Suadi harfiahnya membujuk ke mereka. Nah, suatu ketika perutnya yang isi panci tadi menjadi jahil atau mendidih. Ia tidak mau menjadi halim atau tenang. Nah, masalah yang menarik dan jadi bahan perhatian ya mungkin dari sajak ini, deskripsinya itu mengambil tentang panci, tempat masak. Nah, kemudian panci itu mendidih seakan tidak mau mereda, simbol yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita ya. Dan di sini mengesankan tentang kekayaan dan keramah tamahan tanpa batas. Kemudian penyair tersebut, yang Amr bin Ahar al-Bahili tadi, menciptakan pengaruh yang luar biasa dengan melukiskan panci seakan-akan seperti manusia. Nah, dari penggambaran secara metafora mengenai panci besar yang hitam mendidih di atas api yang menyala-nyala itu, membuat kita lebih memahami dibandingkan dengan deskripsi prosa yang panjang mengenai pengertian konsep jahal dan lawan helm. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya rangkuman halaman 299 sampai 233. Kata kerja sabab penting untuk dicatat dalam konteks ini. Dalam literatur pra-Islam, kata tersebut boleh dikatakan sebagai istilah teknis yang sering digunakan dalam puisi cinta, tentang cinta pemuda yang menggelora. Yang berarti bahwa Anda dilanda oleh nafsu tak terkendalikan yang menggelora di dalam dada, sehingga mengganggu keseimbangan pikiran dan membuat Anda tidak mampu membedakan antara benar dan salah, sehingga mendorong Anda ke arah kebodohan, sebagaimana kita ketahui dari ayat Al-Quran yang baru dikutip, yang tidak lain merupakan nama lain dari jahal dan halim. Jahal yang seperti kita ketahui adalah pola perilaku khusus
yang dimiliki oleh seseorang yang berdarah panas, yang cenderung kehilangan muka, sehingga hanya dengan godaan sedikit saja membuat dirinya kehilangan terkendali. Pada tahap ini, kata tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan konsep kebodohan. Halim adalah orang yang mengetahui bagaimana cara mengatasi emosi dan nafsunya yang bergejolak, yang mampu menahan dirinya untuk tetap tenang dan tidak gelisah karena godaan. Penjelasan yang baru saja saya berikan yaitu struktur makna halim dan hilm. Boleh jadi mengandung kesan yang salah dalam pengertian bahwa hilm merupakan kualitas pasif, sesuatu yang mengingatkan kita kepada salah satu sifat menurut diri. Sebaliknya, ia merupakan kekuatan jiwa yang aktif dan positif yang cukup kuat untuk mengekang nafsu yang ada pada diri sendiri. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek jahil yang kedua ya. Untuk tematik jahil yang kedua. Aspek dari jahil yang kedua merupakan aspek yang paling wajar atau dapat istilahnya dapat ya wajar karena banyak yang mungkin di masa sekarang juga ada yang seperti itu dan juga bisa diterima di akal, yaitu jahil pada aspek intelektualitas seseorang. Jadi jahil itu mempengaruhi intelektualitas seseorang ya. Bila sifat ini aktif, maka sifat ini akan melemahkan akal seseorang. Unsur jahil ini pun berkaitan juga dengan unsur hilm, yang bisa kita bilang sebagai kebalikan dari jahil. Jika hilm pada seseorang digunakan, maka akan dengan mudah mengontrol sifat jahil, sehingga akalnya tidak mudah melemah. Pada masa jahiliyah, sifat hilm sangat diperlukan bagi seorang sayyid atau seorang pemimpin kepala suku, karena sifat ini akan membawa kemampuan memimpin yang baik. Jadi sebagaimana diketahui, sifat jahil itu kan mereka itu mempunyai pikiran yang pendek dalam menghadapi pikiran yang dangkal dalam mempertimbangkan suatu masalah. Ketika menghadapi masalah itu, jahil di sini itu berarti ketika memahami masalah dia itu mempertimbangkannya secara dangkal, jadi tidak sampai ke dasarnya sehingga mungkin tidak memunculkan tidak mengatasi masalah. Namun sebaliknya sifat jahil tersebut dia hanya seperti luapan emosi. Jadi dia tidak mementingkan akalnya, tapi dia mementingkan emosinya dan egonya, sehingga dia tidak bisa berpikir hingga sampai ke dalam. Jadi dia berpikir pada dasarnya, berpikir dangkal, bisa dibilang. Sifat hilm ini membawa mereka kepada pengetahuan bagaimana mengendalikan sikap jahil itu sendiri, sehingga jika orang itu mempunyai sifat hilm dan dapat mengontrol sifat hilmnya dan dapat menjadikan sifat hilmnya untuk mengontrol sifat jahilnya, maka dia dapat bisa dibilang dia dapat menjadi seorang pemimpin gitu. Itu dasar yang dipunyai oleh seorang pemimpin pada masa jahiliyah. Jika dilihat, jahil itu bukan merupakan sesuatu atau sifat yang permanen, tetapi ia hanya merupakan letupan nafsu yang sekali-kali terjadi. Jadi, karena itu bukan sesuatu yang permanen, ketika kita lihat orang pada masyarakat pada jahiliyah tetap bersikap
jahal seperti itu berarti sifat jahal itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan mereka yang bisa berdiri sebagai seorang pemimpin pada masa itu orang yang kadang yang sifat jahalnya juga bisa tumbuh dari dirinya, tapi dia bisa mengontrolnya dengan sifat jahat yang dia miliki. Nah, bisa diartikan jadi makna kedua, sifat jahal ini merupakan ketidakmampuan akal pikiran untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sehingga selalu menghasilkan pertimbangan yang dangkal. Itulah yang dimaksud dengan jahal. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Oke, terima kasih. Mungkin ini untuk materi kita yang terakhir. Bahwasanya jahal tidaklah terbatas pada pengamatan superficial terhadap segala sesuatu di sekitar manusia, namun juga meliputi ketidakmampuan seseorang untuk melihat dirinya sendiri, menilai dirinya secara benar dan tepat. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak dapat melihat batas-batas kemampuannya, sehingga cenderung untuk melampaui batas dari sifat-sifat kemanusiaannya juga adalah orang yang jahil. Untuk pendek kata dan kesimpulannya mungkin dapat kita ambil bahwa jahal dalam pengetahuan ini hampir sama dengan hati yang buta, sampai dijelaskan di dalam Al-Quran secara relevan, yang artinya karena ciri dalam pengertian ini. Mungkin di sini ada lagi Al-Quran menggunakan kata yang sama dengan pengertian ini dengan cara yang serupa. Kemudian ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan sikap pembangkang orang Mekah terhadap Nabi. Kemudian di sini terdapat kalimat, apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Nah, makna yang ketiga ini tidak terlalu jauh menyimpang dari makna hal ya. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan mengenai Islam dan konsep penyerahan diri. Dan sedikit kesimpulan yang mungkin akan saya tambahkan di akhir, yaitu Islam datang itu membawa suatu konsep yang berbeda. Ketika Islam datang itu membawa suatu konsep penyerahan diri yang mana ketika sebelum adanya Islam, konsep tersebut merupakan hal yang paling dihindari oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Masyarakat jahiliyah tersebut juga melakukan demikian karena sifatnya ya, akan ada sifat jahil yang mungkin dalam diri mereka itu menjadi sebuah keterbiasaan, sehingga mereka menolak yang namanya proses penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul medan semantik baru ketika dalam konsep penyerahan diri, yaitu adanya kata aslama dan sebagainya, ahilm dan sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 semantik Al-Quran kelas A. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.